Selamat malam semuanya. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang personal branding diri saya sendiri dari TK hingga ke SMK. Perkenalkan, nama saya Arif Putra Sitohang. Saya sekolah di SMK Taruna Mandiri Pekanbaru. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang tentara, dan di sisi lain saya ingin juga menjadi seorang atlet futsal profesional. Hobi saya yaitu bermain futsal atau bola. Saya adalah anak ketiga atau anak terakhir dari 3 bersaudara. Saya lahir pada tanggal 31 Juli 2008 di kota Pekanbaru. Saya masuk TK pada tahun 2013. Di sana saya dapat teman-teman baru. Kegiatan saya pada masa TK yaitu menggambar, belajar menulis, membaca, dan belajar membuat mozaik. Saya sekolah TK di TK Grow Education, tepatnya di Jalan Sepakat dekat Jalan Cigunggung. Dulu saya tinggal di Jalan Sidorukun, dan karena lumayan jauh dari TK saya, jadi saya diantar ke sekolah. Dan pada akhirnya saya tinggal di Jalan Suntai 1. Dan karena di dekat rumah saya ada teman TK saya, jadi berangkat sama pada saat berangkat sekolah. Dan saat saya wisuda TK pada tahun 2014, saya masuk SD pada umur 6 tahun. Yeah, boy. Nice. Nani? Sampai akhirnya setelah TK saya dapat SD di SDN 148 Pekanbaru pada awal masuk sekolah atau sering disebut MPLS, dan saya pun diajak untuk mengenali lingkungan. Dan pada saat saya di SD, pas di kelas 1, saya menemukan teman-teman yang baru. Dan pas di kelas 2 kami sudah jauh lebih akrab. Dan pas di kelas 6 ada dapat info bahwa akan ada virus, yaitu virus corona tersebut. Dan pada saat virus ini tersebar di Indonesia, maka semua sekolah akan diliburkan. Terutama juga sekolah saya, dan tamatlah saya di SD masih ada virus tersebut. Dan tamatan saya masih bisa dibilang tamatan corona. Dan beberapa bulan tersebut mendaftarlah saya ke SMP 18 Pekanbaru yang beralamat di Jalan Sidomulyo. Pada saat saya masuk di SMP masih tercemar corona tersebut. Sampai belajar juga setiap harinya di rumah atau bisa disebut daring, dan setiap ulangan bab juga melalui Zoom karena masih parahnya virus corona tersebut. Oh, mati ketu. Dan semester 2 pada saat saya di kelas 7, saya kena virus corona, dan ceritanya pada saat mama saya nyuci baju, dan aroma molto tersebut kurang terasa sama mama saya. Dan pada saat dicium ternyata memang gak ada penciuman. Jadi dari situlah saya dan mama saya swab di Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru. Dan pada saat itu hasilnya positif corona. Dan juga di posisi itu anak sekolah juga diliburkan. Jadi setiap paginya kami berjemur di bawah matahari supaya mengeluarkan keringat dan menghilangkan virus tersebut. Di siang hari saya makan, dan setelah makan saya meminum obat. Dan pada malamnya ada obat sejenis infus atau jarum, dan diisi dengan air infus. Setelah itu disemprotkan ke arah hidung. Oh, mati ketu. Rombak. Iya, kita langsung lihat lapangan. Turun langsung Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Manusia.
Wow, ada terjatuh di sana saudara-saudara. supaya bisa menghilangkan ingus dan virus tersebut. Pada saat di kelas 8 semester 1 saya sudah sembuh dari penyakit itu. Tetapi pelajaran masih tetap daring, belajar di rumah, dan pada saat di semester 2 sudah mulai belajar di sekolah atau sudah tatap muka belajarnya, dan gak lama dari semester 2 naik kelas 9 saya kena virus corona tersebut. Dan saya dicek ke rumah sakit lagi yang kedua, ternyata positif lagi. Dari situ saya sudah takut gara-gara udah kedua kalinya saya kena itu. Dan di saat kelas 9 semester 2 saya sudah sembuh dari segala penyakit virus tersebut. Dan tamatlah saya dari SMP tersebut. Pada saat diliburkan kenaikan kelas, saya juga sering mengisi waktu saya untuk berolahraga. Contohnya seperti berlari atau bermain futsal. Sampailah saya di SMK tersebut, lebih tepatnya SMK Taruna Mandiri Pekanbaru. Dan di hari pertama saya diajak mengenal lingkungan sekolah tersebut. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Contohnya, sekolah ini mempunyai 33 kelas dan setiap jurusan pasti ada labor atau bengkelnya. Karena sekolah ini semi militer, jadi ada yang namanya pembina, yaitu tentara. Dan setelah saya mengenal lingkungan tersebut, saya dan rekan-rekan saya melaksanakan pradiksar selama 2 hari. Dan setelah melaksanakan itu, saya dan rekan-rekan saya melakukan diksar yang berada di tempat Arhanud 13. Setiap harinya melakukan masgar atau bisa dibilang masa penyegaran. Setelah melaksanakan diksar selama 2 hari, kami sudah masuk sekolah. Seperti biasa yang pada saat Senin menggunakan baju hitam putih, Rabu Kamis menggunakan baju diksar. Setelah beberapa minggu, kami dibagikan baju nasional. Jadi setiap Senin dan Selasa menggunakan baju tersebut, yaitu baju nasional, dan Rabu Kamis menggunakan baju diksar. Cewek. Aduh, cantiknya. Sweet, seksi. Dan kami setiap hari Sabtu melakukan organisasi, di mana ada yang namanya Pasus, Poltar, Merah Putih, sama Marching Band. Setiap harinya kami melakukan apel pagi dan sore. Itu wajib dilakukan, gunanya apel tersebut melaporkan jumlah anggota dan melaporkan orang-orang yang hadir pada saat itu atau yang tidak hadir. Hello, motherfucker. Oke. Dance, dance to the dead, 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 dance to the dead, 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 dance, dance to the. Sekian dari saya, terima kasih.